Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Papar Pernanugraha dengan nomor NPM 2201111521412 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Anak Sekolah Dasar pada Situasi COVID-19. Bab 1. Pendahuluan 1.1. Perkembangan teknologi pada era sekarang ini banyak mengalami kemajuan. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya suatu barang yang disebut gadget sehingga memudahkan kegiatan manusia, misalnya dapat mencari informasi dengan cepat. Menurut Syahudin 2019, gadget adalah suatu benda elektronik yang digunakan sebagai komunikasi oleh manusia seperti handphone, komputer, dan lainnya. Pada awalnya penggunaan gadget hanya digunakan oleh orang dewasa, akan tetapi di zaman modern ini gadget banyak juga digunakan pada anak-anak sekolah dasar. Penggunaan gadget untuk anak usia sekolah dasar tersebut bisa berdampak negatif dan maupun berdampak positif, yaitu dapat mencari materi pembelajaran dengan mudah dan dapat berkomunikasi jarak jauh. Selain itu, dampak negatifnya, anak lebih sering memainkan gadget daripada bermain dan berinteraksi dengan teman sekitarnya. Hal ini bisa menyebabkan anak menjadi seorang individualis, sehingga orang tua harus mengawasi anak bermain gadget. Pada saat ini, dunia mengalami musibah dengan munculnya virus corona yang sangat menakutkan. Virus ini tidak terlihat oleh manusia karena ukurannya yang sangat kecil. Apabila terinfeksi virus corona akan mengalami sesak napas hingga paling parah kematian. Banyak orang yang terdampak virus ini, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Dampak virus corona dalam bidang sosial yaitu manusia dilarang melakukan kegiatan yang berkelompok atau dibatasi, sehingga dalam bidang pendidikan juga terdampak yaitu banyak sekolah dasar meliburkan semua muridnya untuk mencegah COVID-19. Semakin meluas, maka pembelajaran yang awalnya tatap muka tetapi sekarang ini memahami pembelajaran online menggunakan gadget. 1.2 Rumusan masalah. 1. Dampak. Apa saja dampak ditimbulkan akibat dari penggunaan gadget pada anak sekolah dasar? 2. Apa saja penggunaan gadget pada saat pandemi bagi sekolah dasar? 1.3 Prosedur pemecahan masalah. 1. Pemberian sosialisasi pada orang tua dan guru tentang bagaimana mengurangi penggunaan gadget pada anak sekolah dasar. 2. Memberikan pengertian khusus secara perlahan bagi anak sekolah dasar tentang bahaya menggunakan gadget terlalu lama. 1.4 Sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan pada makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Dampak penggunaan gadget bagi anak sekolah dasar. 2. Manfaat penggunaan gadget bagi anak sekolah dasar. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Pengertian gadget. Gadget selalu diartikan lebih tidak bisa atau disain secara pintar dibandingkan dengan teknologi normal pada masa pandeminya. Gadget merupakan salah satu teknologi yang sangat berperan pada era globalisasi ini. Menurut kampus berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Gadget sebagai benda yang karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja tinggi dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Pada mulanya, gadget memang lebih difokuskan kepada sebuah alat komunikasi, namun semenjak kemajuan zaman ini dipercanggih dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya sehingga memungkinkan penggunaan untuk melakukan berbagai kegiatan dengan satu gadget ini, mulai dari bertelepon, berkirim pesan, email, foto, selfie, atau memoto sebuah objek, jam, masih banyak dan lainnya. 2.1
Bentuk penggunaan gadget. Gadget dapat digunakan oleh siapa saja dan untuk apa saja tergantung dari kebutuhan pemilik gadget tersebut. Pemakaian gadget pada sekarang ini sudah digunakan mulai dari anak usia dini hingga dewasa. Penggunaan oleh dewasa biasanya digunakan untuk alat berkomunikasi, mencari informasi atau browsing YouTube, bermain game ataupun lainnya. Sedangkan pemakaian pada anak usia dini biasanya terbatas dan penggunaannya hanya sebagai media pembelajaran, bermain game, dan menonton animasi. Pemakaian pun dapat memiliki waktu yang beragam dan berbeda durasi serta intensitas pemakaian yang pada orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak pada dasarnya belum waktunya untuk diberikan sebuah telepon seluler pribadi. Hal ini dikarenakan pada anak-anak khawatir anak-anak akan berubah menjadi memiliki perilaku konsumtif yang berlebihan. Memang anak-anak sekolah dasar dan mencegah pertama masih sangat dilarang untuk memerlukan pengawasan yang ketat dalam penggunaan gadget dalam aktivitas sehari-hari mereka. Penggunaan gadget sendiri pada orang dewasa bisa memakai 1-4 jam dalam sekali penggunaan serta menggunakan hingga berkali-kali dalam sehari. Hal ini berbeda pada usia dini karena memiliki batas tertentu dan dalam durasi pemakaian serta intensitas pemakaian gadget yang berbeda dengan orang dewasa. Bentuk penggunaan yang dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya kecanduan gadget, akan dirasakan karena penggunaan yang secara terus-menerus. Pembatasan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan yang timbul dari pemakaian gadget pada anak usia dini yang berupa kecanduan yang sulit disembuhkan. Ada beberapa macam jenis gadget, yaitu smartphone, tablet, laptop, dan PlayStation atau PS. Semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan media yang modern dan praktis. Misalnya gadget dalam bentuk handphone saat ini memiliki berbagai varian OS seperti Android, Windows Phone, dan BlackBerry. Tren gadget terus berkembang di Indonesia. Kecanggihan teknologi sangat berkembang pesat, jadi penggunaan media teknologi seperti gadget perlu adanya pembatasan dan pengawasan oleh orang tua pada anak menggunakan gadget di mana saja. Dan rata-rata penggunaan gadget pada anak usia dini hanya untuk bermain game, menonton YouTube, berbeda dengan orang dewasa yang bentuk penggunaannya untuk browsing, chatting, sosial media, dan lain-lain. Penggunaan gadget pada anak usia dini kebanyakan dilakukan pada saat di rumah, misalnya pulang sekolah, pada saat makan, dan saat akan tidur. 2.1 Aplikasi penggunaan gadget. Penggunaan gadget pada usia dini biasanya dipakai untuk bermain game dari total keseluruhan pemakaian, sedangkan yang cukup banyak juga di kalangan usia dini adalah pemakaian gadget yang untuk menonton animasi atau serial kartun anak-anak, sedangkan sedikit kali yang menggunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka atau untuk melihat video pembelajaran. Pada bulan Mei hingga Juni 2013, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga melakukan pemeriksaan terkait kebiasaan penggunaan internet dan gadget terhadap 1.630 murid kelas 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA diperiksa. Diketahui bahwa pengaruh ponsel cerdas jauh lebih besar daripada pengaruh internet sebesar 6,4% dari total murid yang diperiksa atau sekitar 105 anak yang dikategorikan sebagai kelompok penggunaan yang berisiko kecanduan internet. 17,9% atau sekitar 290 anak
akan dikategorikan sebagai kelompok penggunaan yang berisiko kecanduan internet. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel cerdas terbukti menjadi faktor resiko yang mematikan bagi anak dibandingkan dengan penggunaan komputer. Aplikasi yang terdapat pada gadget tersebut bukan hanya aplikasi tentang pembelajaran mengenai huruf atau gambar, tetapi terdapat aplikasi hiburan seperti sosial media, video, gambar, bahkan video game. Pada kenyataannya, anak-anak akan lebih sering menggunakan gadget untuk bermain daripada untuk belajar ataupun bermain di luar rumah dengan teman seusianya. Aplikasi atau perangkat lunak adalah salah satu program setiap pakai yang dibuat untuk melakukan sebuah tugas dan instruksi-instruksi tertentu yang dimiliki fungsi dan tujuan tertentu. Aplikasi yang ada di gadget seperti YouTube seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin agar anak dapat memaksimalkan teknologi yang sudah ada untuk digunakan sebagai sarana belajar yang cukup baik dan tergolong dalam media pembelajaran yang mengasihkan. Dengan adanya metode pembelajaran menggunakan gadget, anak cenderung tidak merasa bosan dan diharapkan bisa melatih kreativitas anak-anak lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini dilengkapi animasi yang menarik, warna yang cerah, dan lagu-lagu yang ceria. Di sisi lain, penggunaan gadget yang secara terus-menerus hingga kecanduan gadget memberikan pengaruh buruk untuk perkembangan psikologi anak usia dini. 2.4 Dampak penggunaan gadget. Gadget memiliki banyak manfaat apalagi digunakan dengan cara yang benar dan semestinya diperoleh orang tua mengenal gadget, yaitu anak memang perlu, tetapi harus diingat dampak positif dan dampak negatif, yaitu dampak negatif penggunaan gadget. 1. Mendapatkan pengetahuan luas. 2. Mempermudah komunikasi, yaitu gadget merupakan salah satu alat yang canggih. 3. Melatih kreativitas anak, yaitu kemajuan teknologi yang telah tercipta beragam permainan yang kreatif dan menantang. Gadget merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk memudahkan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Namun terdapat beberapa manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gadget. Itu sendiri memang tergantung dari pemanfaatan gadget. Apa itu bertujuan untuk hal yang bermanfaat atau hal yang tidak berguna. Untuk itu perlu adanya filterisasi dari dampak penggunaan gadget. Namun anak-anak yang menggunakan gadget banyak ditemukan negatifnya daripada positifnya. Dan hal ini tergantung bagaimana orang tua mendidik dan mengawasi anak pada saat penggunaan gadget. Sedangkan dampak negatif penggunaan gadget terdapat pada anak usia dini, yaitu 1. Mengganggu kesehatan, karena gadget dapat mengganggu kesehatan manusia karena efek radiasi dan dari teknologi sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama pada anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah. Efek radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit kanker. 2. Mengganggu perkembangan anak. Gadget memiliki fitur-fitur yang canggih seperti kamera, video, game, dan lain-lainnya. Fitur itu semuanya dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. 3. Rawan terdapat tindak kejahatan. Setiap orang pasti ada yang memiliki sifat update di mana saja. Jadi orang ingin berbuat kejahatan dengan mudah mencari yang dari hasil update yang diperoleh dibilang terlalu sering. 4. Mempengaruhi perilaku anak, yaitu kemajuan teknologi berpotensi membuat anak cepat puas dengan pengetahuan yang diperoleh sehingga menganggap apa yang didapatnya dari internet atau teknologi lainnya adalah pengetahuan dan perlengkapan yang terjadi generasi cepat puas dan cenderung berpikiran dangkal. 2.5 Manfaat penggunaan gadget. Gadget memiliki manfaat bagi kembang anak berikut 5 manfaatnya. 1. Merangsang kemampuan berpikir. Manfaat gadget bagi anak
ternyata bisa melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan anak, sehingga pikiran mereka pun lebih terasa lagi jika si kecil berkarya melalui gadget tersebut. 2. Berpikiran kritis. Selain mengasah daya pikir, manfaat gadget bagi anak-anak yang selanjutnya adalah membuat mereka berpikir kritis, karena kemampuan kognitif terasa sejak dini anak maupun membuat perencanaan dan solusi. 3. Meningkatkan kemampuan motorik. Kemampuan motorik berkaitan dengan gerakan otot tubuh seperti kaki, tangan, lidah, dan bibir. Kemampuan ini pun ternyata bisa ditingkatkan lewat permainan edukatif yang terpasang dalam gadget. 4. Penggunaan kreativitas. Manfaat gadget bagi anak mengembangkan kreativitas mereka. Terdapat berbagai aplikasi untuk mendukung anak-anak dalam berkarya lewat kegiatan mewarnai, menggambar secara digital. 6. Memudahkan dalam berkomunikasi. Keberadaan gadget dapat memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi tanpa kenal jarak. Anak pun perlu dikenalkan pada manfaat gadget sebagai media komunikasi yang efektif. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.